Shalom, merdeka. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, bersuka cita di hadapan Tuhan. Karena hari ini oleh anugerah Tuhan, kita bersama-sama boleh merayakan, memperingati Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya ingat banyak cara yang dilakukan oleh orang-orang untuk merayakan, memperingati Hari Kemerdekaan Negara Indonesia. Ada yang merayakannya dan pada umumnya dilakukan dengan mempersiapkan, dengan mengadakan berbagai perlombaan. Saya ingat ada perlombaan lari karung, ada perlombaan panjat pinang dan lain-lain. Tetapi sekarang oleh karena situasi pandemi, maka perlombaan yang dilakukan adalah perlombaan secara online. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini saya mengajak kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan dengan tema perlombaan iman. Mari kita membaca bersama-sama bagian firman Tuhan dari Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah hal yang dibicarakan di dalam Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Ini adalah perlombaan iman yang diwajibkan oleh Allah bagi kita, orang-orang Kristen yang percaya kepada Dia. Ini adalah sebuah perlombaan yang harus kita lakukan dengan tekun. Ini adalah sebuah perlombaan yang fokusnya yang kita lakukan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara-saudara, bagi saya dan bagi juga Bapak Ibu Saudara-saudara, perlombaan seperti apa yang sedang kita ikuti di dunia yang sementara kita hidupi ini? Apakah ada perlombaan yang lain? Berdasarkan Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 2, maka saya mencatat ada dua perlombaan yang diikuti oleh orang-orang, yang dilakukan oleh orang-orang di dunia ini. Yang pertama adalah perlombaan duniawi atau perlombaan yang sana. Bapak Ibu Saudara-saudara, perlombaan ini tujuan akhirnya bukan pada Tuhan Yesus Kristus. Perlombaan ini dilakukan dengan mata yang bukan tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah perlombaan, sebuah perlombaan yang tujuannya untuk meraih keberhasilan, untuk meraih kesuksesan di dalam bekerja, untuk memenuhi kebutuhan diri, untuk memperoleh materi yang lebih banyak, rumah yang lebih besar, bahkan untuk memperoleh penghasilan yang lebih besar, pengaruh yang lebih besar, dan kekuasaan yang lebih besar. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini adalah sebuah perlombaan dengan orang memperolehnya untuk memperoleh satu kehidupan yang mapan, kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang dikatakan makmur. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, saya tidak katakan bahwa untuk mencapai kesuksesan itu menjadi sesuatu yang salah. Ini menjadi salah karena perlombaan ini tidak dilakukan dengan fokus dan tujuan akhirnya bukan Yesus Kristus, tetapi untuk kepentingan diri. Dan hasil akhirnya dari perlombaan ini, apa itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita lihat ada banyak orang yang meraih kesuksesan dan sebagainya, tetapi karena tidak ada Yesus Kristus, maka ada kekosongan dalam jiwanya. Dan perlombaan yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara adalah perlombaan iman atau perlombaan Kristiani. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini adalah perlombaan seperti yang tadi sudah saya sampaikan di dalam bagian yang sebelumnya. Dalam Ibrani 12 ayat 1, ini adalah perlombaan, sebuah perlombaan yang diwajibkan oleh Allah bagi kita,
orang-orang yang percaya kepada Dia, tetapi dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus, dengan fokus untuk Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, menjadi masalah. Masalahnya apa? Masalahnya adalah ketika saya dan saudara-saudara kita paham sebenarnya dengan kebenaran ini, tetapi kita justru sering jatuh di dalam perlombaan dunia. Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah yang kita sembah, Allah yang kita harapkan adalah Allah yang sanggup untuk, bukan hanya sanggup untuk memenuhi semua kebutuhan kita, tetapi Allah di sini adalah Allah yang kita harapkan sanggup menolong kita untuk bisa menolong kita memenangkan perlombaan duniawi ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, lihat, hati begitu licik sehingga apa? Allah bisa kita pergunakan untuk menolong kita sehingga kita boleh menang di dalam perlombaan duniawi. Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui perenungan firman Tuhan kita pada saat ini, mari kita belajar melalui firman Tuhan seperti yang dikatakan di dalam Yakobus pasal 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia sedang menjadikan dirinya musuh Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yakobus pasal 4 ayat 4 menegaskan kepada saya dan saudara-saudara, ketika kita terlibat di dalam perlombaan duniawi dan tidak ada Yesus di sana, maka saya dan saudara-saudara sedang menjadi musuh Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita lihat apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat 4. Tidak mungkin untuk kita bisa mengikuti dua perlombaan ini secara bersamaan. Kita harus memilih di antara satu. Kita harus memilih apakah perlombaan duniawi atau perlombaan iman. Maka Bapak Ibu Saudara, salah satu langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita tahu dulu bahwa apa yang saat ini sedang kita lakukan, perlombaan seperti apa yang saat ini saya dan saudara-saudara sedang lakukan. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sering pergi ke gereja, bahkan tiap hari Minggu kita pergi ke gereja. Tetapi hari Senin saya dan saudara-saudara sudah lupa firman Tuhan yang dikhotbahkan di gereja. Ini bukti bahwa kita sedang terlibat. Ini sebagai contoh sederhana bagaimana kita terlibat di dalam perlombaan duniawi. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan mengajak kita memilih salah satunya, perlombaan duniawi atau perlombaan iman. Marilah kita belajar bersama-sama seperti Ibrani. Marilah kita terlibat di dalam perlombaan yang diwajibkan oleh Allah bagi kita, tetapi dengan mata yang tertuju kepada Yesus Kristus, dengan fokus kita kepada Yesus Kristus, dan Yesus Kristus dipermuliakan. Shalom.